Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadan. Baik, di hari ini saya akan mereview matkul wawasan budaya hutan tropis lembab, yaitu pada chapter 8 atau bab 8 yang berjudul Upaya Pelestarian dan Keberlanjutan Budaya di Lingkungan Hutan Tropis Lembab pada Pulau Kalimantan. Baik, pada review hari ini kita akan membahas yaitu pelestarian dan keberlanjutannya budaya yang ada di hutan tropis lembab Kalimantan, yaitu dengan membahas pelestariannya. Baik, dalam upaya pelestariannya itu atau usaha-usaha pelestariannya terdapat beberapa dinamika dan challenge-challenge yang harus dihadapi oleh para pelaku yang yang bisa menjadi faktor dalam perubahan budaya dan sosial pada itu sendiri. Baik, pada poin pertama yaitu adalah antroposentrisme dan modernitas merupakan faktor determinan dalam mempengaruhi perubahan kebudayaan pada lingkungan tropis pada Pulau Kalimantan. Pada pemanfaatannya di dalam sumber daya hutan itu dan sumber daya alamnya, pada umumnya di lingkungan hutan tropis Kalimantan itu telah mewarnai langkah-langkahnya dalam sosial budaya dan perekonomian di Pulau Kalimantan. Baik, setelah itu kita masuk pada materi masa nomaden dan berladang atau berpindah-pindah pada masa dahulu. Praktik hidup nomaden dan kegiatan berladang itu berlangsung di masa pra-kolonial hingga pada saat ini juga. Akan tetapi di masa sekarang masyarakat yang berladang di Pulau Kalimantan itu terjumlah sangat sedikit. Hanya sedikit komunitas yang melakukan hal itu, khususnya pada suku Dayak. Suku Dayak masih memperhatikannya sampai saat ini. Dan setelah itu era pertambangan minyak dan batu bara. Pada era ini dimulai di era kolonial, tepatnya di Kalimantan Timur. Minyak itu pada mulanya ditambang oleh Belanda di Sanga-Sanga, Tarakan, dan Balikpapan. Kan tetapi sekarang di Kalimantan Utara. Setelah itu Balikpapan dan Tarakan itu juga dikenal sebagai kota minyak, yang berarti Balikpapan dan Tarakan tumbuh dan berkembang oleh karena adanya aktivitas pertambangan minyak di situ pada saat masa kolonialisme Belanda dan Jepang hingga pada saat ini. Setelah itu era industri kayunya, banjir kap, dan pemanfaatan hasil hutan. Pada era banjir kap ini dikenal sebagai banjirnya industri perkayuan di Kalimantan, khususnya pada pulau kita Kalimantan Timur. Dalam disertasinya yang diciptakan oleh Krzysztof Obidzinski pada tahun 2003 di Universitas Amsterdam berjudul Logging in East Kalimantan, Indonesia, The Historical Experience of Legality, yang dimana mendokumentasikan dan menggambarkan proses-proses perambahan di hutan Kalimantan Timur. Karena sangat banyak kegiatan di situ yang bisa
mengikis atau merugikan kekayaan di hutan Kalimantan, para pemerintah pun menghimbau untuk mengadakan reboisasi atau penanaman kembali, yaitu sebagai program yang diciptakan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Dari banyaknya program pelestarian itu, akan tetapi kearifan lokal dan kearifan lingkungan masyarakat di Pulau Kalimantan itu sangatlah terjaga, dan juga kelestarian alamnya sangat murni. Sayangnya pola kekayaan alam di Pulau Kalimantan tersebut hanyalah lokal, khususnya masyarakat Dayak, tidak bisa diadopsi oleh penduduk luar yang bersifat ekstraktif dalam menggunakan kekayaan alam di Pulau Kalimantan. Padahal masyarakat Dayak itu pada tepatnya Kenyah telah hidup selama berabad-abad dan berdampingan dengan lingkungan yang ada di hutan Kalimantan. Keakraban Kenyah dan hutan Kalimantan itu merupakan suatu wujud dari keberlanjutannya pemanfaatan alam. Baik, refleksi dari review kali ini adalah kita bisa mengetahui seperti apa usaha-usaha atau upaya dan cara yang telah dilakukan oleh pelaku-pelaku dalam pelestariannya dalam menjaga hutan tropis di Pulau Kalimantan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.